Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang gaji dan kebutuhan hidup yang makin tidak seimbang di Jakarta. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Niat baik Gubernur Jakarta Pramono Anung mengerek upah buruh ternyata tak bersambut senyuman manis di kalangan serikat pekerja. Nilai UMP Jakarta 2026 sebesar 5,72 juta rupiah justru menepuk gelombang dan perlawanan jalanan. Hari-hari di sepanjang Medan Merdeka kini pun tidak hanya bising knalpot, tapi diiringi pula bunyi pengeras dari mobil komando aksi. Buruh berteriak naikkan UMP Jakarta demi kehidupan layak. Angka yang diberikan buruh kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai rekomendasi adalah angka berdasarkan kebutuhan hidup layak. Berapa besarannya? Itu kisarannya adalah 5.800 sekian. Rekomendasi dari Apindo itu 0,55 rentang bawah ditambah 0,05. Kita masih bertahan kepada angka kebutuhan hidup layak yaitu 5.800. Kalaupun ada negosiasi di situ, sebenarnya kita juga nggak kaku banget. Kita bersedia kok turun di angka 0,9 dan itu pun masih di bawah angka kebutuhan hidup layak. Tapi apa yang kurang dari angka 5,72 juta rupiah itu? Bukankah dibandingkan dengan daerah lain, UMP Jakarta masih tergolong tinggi? Apakah organisasi buruh tak peka dengan kondisi ekonomi yang membelit pengusaha saat ini? Jadi emang maksudnya gini, kalau misalnya gajinya tinggi, nanti kan gaji tinggi itu akan dibebankan kepada para pengusahanya. Jadi pengusahanya yang harus membayar dengan uang yang banyak. Nah, ini kan berarti akan merugikan perusahaan ketika memiliki karyawan sampai ribuan misalnya. Itu kan pengalihannya sangat besar sekali. Jadi harus diseimbangkan masalah ini antara kebutuhan buruh dan kepentingan dari pengusahanya. Soalnya kalau pengusaha nggak mampu untuk membayar karyawan, jadinya apa? PHK gitu kan, dilepas karyawannya karena nggak mampu mengemban beban dari gaji karyawan mereka gitu. Jadi pilihan di sana gitu ya. Kalau nggak di PHK berarti kebutuhan barang tuh bakal dinaikkan harganya untuk menutup kerugian dari naiknya gaji. Jadi barang-barang akan semakin mahal mengikuti besarnya gaji dari karyawannya gitu. Jadi ya antara naikin harga barangnya atau melepas karyawannya. Paling itu pilihan dari pengusahanya ya. Jakarta itu sekarang sudah menjadi kota perdagangan dan jasa internasional. Nggak masuk akal kan? Karyawan yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit, perusahaan-perusahaan minyak raksasa, perusahaan-perusahaan asing, Bank Mandiri, Bank BNI, ya, kemudian Bank Standard Chartered, kemudian kantor-kantor pusat Toyota, kantor pusat Panasonic, upahnya kalah dengan di kota Kabupaten Bekasi dan Kerawang. Kalah ya, dibandingkan dengan panci tempat lain tuh ya. Pabrik panci di Kerawang upahnya 5,95 juta rupiah. Orang dikerja di Standard Chartered, pegawainya, karyawannya hanya 5,73 juta rupiah. Nah, itu yang saya bilang tidak layak dan tidak masuk akal. Nggak mungkin biaya hidup standar living cost di Bekasi dan Kerawang lebih besar dari Jakarta. Nggak mungkin. Nah, itu yang saya minta gubernur penuhin harusnya 100% KHR sebagaimana yang dituntut oleh seluruh buruh. Jadi ya mungkin dari pemikiran buruhnya itu membandingkan dengan perusahaan lain kok bisa gitu, tapi kalau di Jakarta nggak bisa gitu ya. Jadi ini mungkin tergantung dari pengusahanya. Kalau pengusaha emang mampu untuk membayar para karyawannya gitu ya, jadi bisa mensejahterakan para karyawannya, itu harusnya bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya nanti berarti pilihan dari pengusahanya itu untuk memecat ataupun
tadi ya meningkatkan harga supaya bisa menekan kerugian dari kenaikan gajinya. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta memang masih yang tertinggi. Tapi, jika dibandingkan dengan kota-kota penyangga, UMP Jakarta justru upah minimum Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. UMK Kota Bekasi kini telah menyentuh hampir 6 juta rupiah. Sementara Kabupaten Bekasi sebesar 5,93 juta rupiah. Kemudian Karawang 5,88 juta rupiah. Lantas apa yang menjadi pertimbangan Pramono Anung dan Rano Karno mengetok harga 5,72 juta rupiah? Sudahkah keduanya mendengar keluh kesah buruh dan suara pengusaha? Untuk pengusaha awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5 dan naik menjadi 0,55 dan mereka bertahan di angka itu, sedangkan buruh pekerja mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali. Sebenarnya kan kemarin saya sudah menyampaikan ingin mengumumkan sebelum tanggal 24, tetapi pada waktu itu kesepakatannya belum bulat sehingga saya tidak bisa mengumumkan, dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima oleh semua pihak. Jadi emang tugasnya dari pemerintah tuh kayak menyimbangkan tadi ya antara pengusaha dan karyawannya, para buruhnya gitu. Soalnya kalau misalnya pemerintah ini nggak mengintervensi, mungkin dari pengusaha itu ngasih gaji yang kecil gitu. Jadi para buruhnya nggak sejahtera, karena kan pengusaha tuh konsepnya adalah keuntungan. Semakin besar profit, semakin besar keuntungannya, maka semakin besar juga dia bisa berkembang usahanya. Makanya harus diintervensi sama pemerintah nih supaya gajinya itu emang memenuhi kesejahteraan dari kebutuhan ini ya karyawannya. Ya, jadi ini intervensi nih, si pemerintah harus bisa menyimbangkan antara pengusaha dan kebutuhan buruhnya gitu atau karyawannya supaya tetap sejahtera gitu ketika bekerja di kepada para pengusahanya. Ya, jadi tugas pemerintah, makanya agak ribet gitu ya di pemerintahnya. Kalau misalnya naikin gajinya, nanti yang bakal berat di pengusahanya. Sedangkan kalau diturunkan misalnya gajinya, itu yang akan menderita adalah karyawannya atau para buruhnya. Itu ya harus disimbangkan nih supaya nggak ada yang berat sebelah. Ya, pemerintahnya UMP gitu. Jakarta kini untuk layak hidup di ibu kota. Untuk satu keluarga kecil mungkin ya sama satu baby mungkin di kisaran 15 juta ya. Tapi iya betul. Tapi kalau misalkan untuk pasutri muda ya mungkin 10 juta something cukup ya. Udah, kalau untuk hidup sendiri sih cukup. Cuman kalau misalnya profilnya sudah berkeluarga dan merupakan kepala rumah tangga dengan pendapatan hanya dari kepala rumah tangga sih saya rasa nggak cukup ya. Karena kebutuhan yang besar membutuhkan juga pendapatan yang besar. Idealnya berapa sih untuk UMR sendiri dengan kebutuhan yang dengan anak satu yang sudah sekolah ya? Kurang lebih sih untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan itu 15 juta sih kayaknya. Oke. Yang paling mahal itu apa kebutuhan seperti apa? Biaya sekolah, terus kebutuhan anak lah paling besar. Jadi memang berbeda-beda, setiap daerah tuh memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing. Jadi ya, mungkin ada yang mahal, ada yang murah, itu tergantung dari daerahnya. Jadi kalau yang mahal tuh mungkin pajaknya mahal, mungkin makanannya mahal. Dari kebutuhan tadi edukasi anak itu juga mungkin berbeda dengan daerah lain. Mungkin beda sama Jogja, beda sama yang UMR-nya mungkin rendah ya. Nah, kalau Jakarta itu mungkin udah tinggi banget sehingga tadi dibutuhkan lebih dari 10 juta untuk menjamin bahwa kehidupan mereka tuh layak gitu. Kalau misalnya hanya dengan 6 juta itu nggak cukup untuk satu keluarga yang sudah punya anak satu gitu. Jadi kemungkinannya ya nanti yang punya anak ini bakal kurang hidupnya itu bakal kurang sejahtera. Ya, jadi mungkin makannya harus dikurangi, terus kebutuhan yang lainnya harus dikurangi untuk menopang kehidupan keluarganya. Ya, jadi emang harus diseimbangkan juga ya kebutuhan hidup. Walaupun ditekan sekalipun tetap nggak bisa gara-gara ya emang di Jakarta beda harganya dengan daerah lain. Ya. Biaya standar hidup di Jakarta selama ini memang selalu menuai sorotan. Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan mematok standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja atau buruh dan keluarga bisa hidup dengan layak. Standar hidup layak di Jakarta pun menempati posisi tertinggi dibandingkan 37 provinsi lain di tanah air. Besarnya 5,898 juta rupiah per bulan.
Sudahkah UMP Jakarta yang baru mencerminkan kebutuhan hidup layak ini? Bukankah instrumen upah adalah pelatuk mendorong daya beli sehingga sektor produksi tergerak, sehingga tenaga kerja baru terserap? Kalau gaji saya 1 juta, kemudian daya beli saya naik karena gaji saya 1.500.000, waktu gaji saya 1 juta beli Indomie misal 5 misal. Begitu gaji saya naik 1.500.000 dalam batas yang wajar, maka saya beli Indomie 7. Pabrik Indomie memproduksi Indomie naik. Karena dia produksi Indomie naik jumlahnya, dia rekrut karyawan baru. Siapa bilang kenaikan upah menyebabkan PHK? Nah, pabrik Indomie ada pabrik tepung. Pabrik tepung juga produksinya naik karena ada permintaan Indomie yang meningkat. Pabrik tepung nyerap tenaga kerja lagi. Delivery tepung ke pabrik Indomie ke konsumen yang tadinya hanya menggunakan 10 truk jadi 15 truk, naik lagi penyerapan tenaga kerja. Ini tentang pilihan. Anda percaya nggak bahwa konsumsi adalah trigger lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi? Prinsip utama. Jadi emang ada pemilihan sih antara kayak gini, kayak ketika gajinya besar gitu kan, berarti spendingnya untuk menghabiskan uang itu juga harusnya besar. Jadi keluarga yang memiliki uang yang banyak itu belanjanya juga kan lebih besar juga. Nah ini akan mendorong ekonomi gitu. Tapi apakah dengan menaikkan gaji itu bakal menumbuhkan ekonomi secara langsung? Nah itu menjadi pertanyaan. Makanya nanti harus disimbangkan tuh. Kalau misalnya gajinya naik, perusahaannya bakal bisa menopang atau tidak gitu. Kalau nggak bisa menopang ya jadinya PHK gitu ya, ataupun harganya dinaikkan untuk menutup kenaikan gaji ya. Jadi harus disimbangkan ya antara kepentingan dari pengusahanya yang punya perusahaan nih sama karyawannya. Soalnya kalau gajinya naik sekalipun itu juga bisa mendorong ekonomi negara ya, karena dengan uang yang banyak warga bisa belanja lebih leluasa lagi. Jadi kalau belanja lebih banyak nanti kan akan menguntungkan perusahaan juga gitu. Jadi ada timbal baliknya. Cuma harus disimbangkan, gak boleh berat sebelah gitu. Nanti kalau terlalu berat di perusahaan, nanti yang kasihan adalah karyawannya. Sedangkan kalau terlalu berat di karyawannya, nanti perusahaannya yang bakal tercekik gitu ya. Banyak yang mungkin bangkrut ataupun tutup atau enggak mengalami PHK massal ya. Jadi itu harus disimbangkan tuh ya. Ada upah minimum, dan upah minimum itu adalah sebagai social safety net. Artinya upah minimum ini sebagai dasar agar pekerja itu tidak hidup di bawah garis kemiskinan, tidak hidup dalam keadaan miskin. Jadi salah satu caranya itu makalah muncullah upah minimum. Upah minimum itu tidak boleh di bawah kebutuhan hidup layak, harusnya di atas kehidupan layak, supaya pekerja itu ya hidupnya sesuai dengan yang mereka jalani. Artinya di dalam sejarah munculnya upah minimum itu adalah sebagai perlindungan sosial kepada pekerja agar mereka tidak hidup di bawah garis kemiskinan, tidak hidup miskin gitu. Ya, jadi upah minimum itu kayak jaminan para karyawannya tidak hidup kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya kebutuhan sehari-harinya itu 6 juta lah ya sebulannya, maka gajinya itu harus di atas itu supaya mereka tuh bisa hidup sejahtera. Jadi kalau bisa di atas itu nanti kan ada tabungan juga, sehingga mereka bisa merencanakan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Misalnya jadi gajinya jadi 6.500.000, 500.000 itu bisa jadi tabungan gitu untuk masa kebutuhan yang akan ada di masa depannya gitu. Jadi ada persiapan juga tuh, nggak cuma hidup untuk hari ini tapi hidup untuk masa depan juga gitu. Jadi mungkin 500.000 untuk menyiapkan pendidikan, untuk kuliah anaknya, untuk kebutuhan yang tidak terduga, misalnya ada kecelakaan, sakit dan sebagainya ya. Jadi tadi ya, upah minimum itu emang jaminan bagi para buruh ataupun karyawan untuk hidup layak ya. Berapapun besaran upah memang tak pernah memuaskan semua pihak. Ya, susah sih Baik gitu bagi ya. penerima, belum tentu menyenangkan pemberi upah. Sebagai regulator dan mediator, pemerintah semestinya mampu mengambil jalan tengah agar semua masukan jadi acuan pengambilan kebijakan.
itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari itu ya, antara upah dan kebutuhan hidup. Jadi emang harus disimbangkan tuh. Soalnya kalau misalnya gaji naik tapi produksi nggak naik, itu kan berarti yang bakal rugi adalah si perusahaannya. Misalnya kalau gaji naik tapi produksinya juga ikutan naik gitu, terus penjualannya naik, nah itu mungkin bisa disimbangkan. Tapi apakah akan berhubungan atau tidak, itu akan kita lihat nanti gitu ya. Kalau misalnya dengan kenaikan gaji ini ternyata pengusahanya nggak mampu, ya pasti jadi PHK ataupun bisa bangkrut perusahaannya kalau misalnya mereka tetap menggunakan gaji tadi minimum itu, sedangkan mereka nggak mampu menggunakan upah tadi gitu. Jadi pilihan itu harus disimbangkan antara perusahaan dan kebutuhan dari karyawannya. Makanya pemerintah harus tahu tuh, jangan sampai berat sebelah, kalau bisa cari jalan tengah tadi itu, sehingga nggak saling konflik gitu. Karena kan ya tadi, kalau kita milih salah satu pihak, yang pihak lainnya pasti akan dirugikan. Makanya harus diseimbangkan antara kedua belah pihak supaya ketemu nih solusinya. Jadi si karyawannya itu bisa hidup dengan layak dan si pengusahanya itu bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya. Jadi sudah bisa berkembang lah, jangan sampai rugi ataupun bangkrut. Ya, supaya tetap ekonomi tetap berkembang gitu. Kalau banyak perusahaan kan berarti banyak produksi nanti barang banyak di pasar lah. Di pasar nanti banyak yang beli dan menaikkan ekonomi, jadi menggerakkan ekonomi dengan banyaknya perusahaan. Sedangkan kalau banyak yang rugi, banyak yang tutup, barang sedikit yang diproduksi, ya nanti akhirnya akan menekan kemajuan ekonomi di suatu tempat. Ya termasuk misalnya di Jakarta mungkin jadi lesu nanti ekonominya gara-gara banyak yang bangkrut ataupun gajinya yang sedikit kurang memenuhi kebutuhan hidup dari karyawannya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.